Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 19 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 24, ayat 3 sampai 21. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja!" Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menjuru aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu dalam tanganku.
dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapat kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung, sampai berlalu malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah,
Bangkitlah mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan gemawan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Makna kesempatan kedua. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Pada tanggal 3 Agustus 2006, sama seperti malam lainnya, Kusai dan teman-teman sedang bermain bola voli dan banyak orang berkumpul untuk menyemangati mereka. Menjelang akhir pertandingan, Kusai melihat sebuah truk kecil datang ke arah mereka. Kusai tidak terlalu memikirkannya. Orang-orang sering datang untuk melihat, dan ada tempat untuk menggiling gandum untuk dijadikan tepung di dekatnya. Saat truk semakin dekat, truk itu sempat terjebak di pasir. Pengemudinya, seorang pria berusia 50-an atau 60-an, menghidupkan mesinnya dengan keras, dan tiba-tiba dia mendekat di belakang Kusai. Kusai melompat menyingkir, sepertinya dia akan menabrak. Kusai menatap matanya, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, lalu langsung ke arah Kusai sambil tersenyum. Dia menekan klakson dengan tangannya, dan bukannya membunyikan klakson, malah terdengar suara desiran yang sangat kencang. Segalanya menjadi gelap pada saat itu. Hanya warna merah api saat manusia dan mobil terbang di udara seperti burung. Kusai terlempar ke atas karena ledakan, jatuh kembali ke bumi melalui asap dengan kepala lebih dulu. Yang bisa Kusai lihat hanyalah asap dan darah mengalir dari hidung.
Yang terpikir olehnya hanyalah lari. Tapi saat Kusai berdiri, kepalanya terkena pecahan peluru. Kusai kehilangan kendali atas tubuh dan pingsan. Kusai tidak tahu apa yang kemudian terjadi ketika ada yang memberikan perawatan. Dan ketika bangun, seorang penerjemah menanyakan nama. Ia mengatakan kepadanya, Kusai. Dia berterima kasih kepada Tuhan, namun Kusai tidak mengerti mengapa. Dia menceritakan semuanya kembali. Jika pecahan peluru itu mengenai kepala hanya selebar satu helai rambut saja, Kusai akan kehilangan seluruh ingatan. Itulah sebabnya, katanya kepada Kusai, dia berterima kasih kepada Tuhan. Demikianlah kisah seorang anak laki Irak korban perang bernama Kusai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kisah Kusai, seorang anak laki-laki korban perang, adalah kisah seorang yang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Setelah mengalami suatu peristiwa luar biasa yang hampir merenggut nyawanya, namun ia lolos dan mendapat kesempatan kedua untuk melanjutkan hidupnya. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh Saul, seperti dikisahkan dalam bacaan pertama. Ketika ia memasuki sebuah gua untuk melakukan keperluan pribadi, ia tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan maut. Karena sebenarnya di dekatnya ada Daud, seseorang yang telah dianggap sebagai musuh yang dicari-cari olehnya. Daud berada dalam kesempatan besar untuk menghilangkan nyawa Saul tanpa ada kesempatan bagi Saul untuk melakukan perlawanan. Tetapi hal yang luar biasa terjadi. Daud tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menghilangkan nyawa Saul dan hanya melakukan hal kecil sebagai tanda betapa mudahnya ia melakukan apapun terhadap Saul tanpa perlawanan dari Saul. Sedikit berbeda dengan kisah Kusai, Saul tidak menyadari bahwa ia sebenarnya telah mengalami peristiwa yang sangat berbahaya. Sesudah peristiwa itu, Saul pun keluar dari gua dan Daud menyapa Saul. Sebelum sempat terjadi sesuatu, Daud pun menjelaskan betapa mudahnya ia menghilangkan nyawa Saul di dalam gua, tetapi ia tidak melakukannya. Dan Daud juga menjelaskan alasan di baliknya. Mendengar hal itu, terkejutlah Saul dan menangis. Ia mengerti bahwa sebenarnya Tuhan telah memberi kesempatan bagi Daud untuk menghilangkan nyawanya karena dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Namun Daud memberinya kesempatan kedua kepada Saul karena urapan Tuhan yang pernah diterimanya. Maka Saul pun mengerti bahwa di balik peristiwa ini ada maksud Tuhan yang sejati, yaitu Daud telah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di dalam setiap peristiwa yang menyangkut kesempatan kedua dalam hidup seseorang, selalu saja ada hal yang pada prinsipnya sama, yaitu terjadi suatu peristiwa yang menunjukkan seseorang tersebut berada pada keadaan yang tidak berdaya. Benar-benar tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegah peristiwa yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Saya pribadi pernah mengalami peristiwa yang bersifat sama pada saat mengalami serangan jantung pada tahun 2013. Saya hanya dapat memohon, kasihanilah aku ya Allah, dan memohon untuk mengirim apapun yang memungkinkan untuk selamat dari peristiwa yang sangat membahayakan nyawa saya, tanpa dapat berbuat apapun selain berdoa dalam kengerian dan kegelapan yang menakutkan di ambang kematian. Dalam doa,
saya hanya berharap Tuhan menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya saya sangat memahami Mazmur hari ini, karena itulah isi dari doa saya pada tahun 2013 tersebut. Dan ternyata Tuhan pun mengabulkan doa saya sehingga saya dapat menulis renungan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Serupa dengan yang dipikirkan dan dirasakan Saul setelah berbicara dengan Daud, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, untuk apa terjadi peristiwa kesempatan kedua? Bukankah jika berakhir ya berakhir saja? Cukup banyak peristiwa dan petunjuk yang mengarah pada jawaban pertanyaan tersebut. Dan hari ini, bacaan Injil Markus telah dengan jelas menawarkan gambaran yang luar biasa. Sebagai jawaban, yaitu kita diutus. Dan di dalam tugas perutusan tersebut, kita akan diberi bekal yang cukup untuk menjalani tugas perutusan tersebut. Benar-benar hal yang indah untuk sebuah kesempatan kedua. Kita diberi kesempatan kedua karena Tuhan ingin mengutus kita. Maukah kita menerima suatu perutusan dengan penuh keyakinan? Bahkan jika tidak ada peristiwa penting yang menyangkut kesempatan kedua, marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan dalam hidup kami yang Engkau berikan. Ajarilah kami untuk peka apa yang Engkau inginkan dari kami dalam setiap kesempatan tersebut. Berilah juga keberanian, tekad kuat dan keyakinan bahwa Engkau menyertai langkah-langkah kami dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat dengan teguh dan tekun berjuang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.